Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restu lanjutkan perjuangan dulu. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat serta hidayah dari Tuhan dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan. Semoga dilancarkan segala cita-cita, harapan, keinginan, doa. Amin. Kemudian yang terpenting semoga diampuni segala khilaf dan dosa kita, dosa leluhur kita, orang tua kita, dosa semuanya. Seluruh makhluk hidup diampuni dosanya, agar bumi ini, jagat ini menjadi gemari pahloh cenawi toto tentrem ketora harjo atas rahmat serta hidayah dan karunia dari Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dulur, Tuhan hanya ada satu ya. Tuhan hanya ada satu. Agama boleh banyak, tapi Tuhan hanya ada satu. Tuhan hanya ada satu dulur ya. Siapa itu? Yaitu Sang Pencipta jagat raya, Sang Pengayom, Pelindung jagat raya, dan Sang Pengembali jagat raya suatu saat ya. Tuhan hanya ada satu. Oke, kita sepakat ya. Tidak pandang agama apapun, keyakinan apapun, kita sepakat Tuhan hanya ada satu. Oke, kita lanjut perjuangan. Mohon doa restu dulur. Sudah jelas-jelas di dalam kitab suci Weda ya, sudah jelas sekali hakikatnya hanya ada satu nama. Orang-orang bijak memberinya banyak nama agar kita mudah memahaminya ya. Kemudian di dalam Islam sudah jelas sekali ya, dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Kita lanjutkan perjuangan dulu ya. Agama boleh banyak, tapi Tuhan harus sepakat, Tuhan hanya ada satu. Dulur-dulur tahu kalau sampai Tuhan dua. Nah, kalau sampai Tuhan tiga, dulur-dulur tahu apa yang terjadi. Ya. Sholli wa sallim wa barik alaih. Khusus murid-muridku wajib universal ya. Saya mau berpenyampaian pakai bahasa India kek, saya mau pakai penyampaian pakai bahasa Arab kek, saya mau penyampaian pakai bahasa Inggris kek, saya mau penyampaian pakai bahasa setan kek, yang penting itu kebaikan murid-murid itu harus terima dengan tulus ikhlas ya. Tidak boleh ada ganjalan, harus los, karena Tuhan hanya ada satu. Mau pakai bahasa Arab kek, bahasa Al-Quran kek, bahasa Injil kek, mau pakai bahasa apapun, murid-murid itu harus ikhlas menerima apa-apa yang aku sampaikan ya. Semua sama saja ya. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, cari saja artinya. Kalian baca dan cari artinya. Artinya apa? Ketemunya sama. Kalau di artinya itu ketemunya sama. Apalagi di makna, apalagi di maknanya ya. Semua kitab suci itu terdiri dari dua bagian ya. Semua kitab suci, semua agama, semua kitab suci terdiri dari dua bagian dulu ya. Yaitu satu bagiannya yang datang dari wahyu atau dari langit ya, atau di Islam juga jelas dikatakan agama langit. Nah, kalau saya pakai bahasa agama langit nanti dibilang sesat. Giliran saya kasih bahasa Arabnya agama samawi. Oh iya repot. Orang-orang nggak mau belajar itu, orang-orang nggak mau belajar dan berhati busuk itu selalu apa yang dia tidak pelajari, dia belum miliki, dia bilang sesat. Itulah orang bento-bento, orang bodoh-bodoh. Padahal dia yang belum punya ilmunya.
Di Al-Quran pun dijelaskan itu agama samawi ya, agama langit. Sama, semua agama pun begitu. Ada agama langit, ada agama bumi. Agama langit adalah agama yang turun langsung dari Tuhan berupa wahyu-wahyu ya. Sedangkan agama bumi adalah hasil buah pikiran orang-orang arif bijaksana. Tuh, orang Hindu bilang arif bijaksana. Orang Islam bilang arifin, arif billah, alifullah, ahli marifatullah ya. Semua agama Buddha juga begitu ya. Agama Buddha kita ambil ajaran dari ajarannya Buddha Hinayana. Kalau untuk mempelajari agama, kita ambil agama Buddha yang jurusan atau aliran atau apa namanya, metodologi dari Sang Siddhartha Buddha Gautama ya. Karena dia yang merintis agama ya. Dia yang merintis agama. Jadi metodologinya sangat jelas dan kitab-kitabnya juga sangat banyak lah. Agama samawi itu adalah agama yang turun dari langit, yang sejatinya tulisan tanpa papan tanpa centelan, yang sejatinya petunjuk yang tidak berupa lafaz huruf suara, karena dia berupa wahyu ya. Berupa wahyu artinya yang dituliskan di dalam jiwa-jiwa atau hati-hati dari para pertapa agung atau orang-orang suci, ahli-ahli ijtihad ya, para penyendiri ya, para ahli sufi ya. Allah ukir, Tuhan ukir di hati-hati dan jiwa mereka. Yang karena sebenarnya tulisan tanpa papan tanpa centelan itu agama langit atau agama samawi atau wahyu. Sedangkan yang dari bumi adalah buah pikiran orang-orang arif bijaksana atau arif billah atau arifin ya, atau orang-orang suci atau para mustahid. Beliau adalah para ahli ijtihad, para ahli tafakur ilallah ya. Tuhan tulis di dalam hati mereka, Tuhan ukir dalam hati mereka. Lalu muncul menjadi berupa sastra-sastra atau kalau di Islam dikenal dengan hadis qudsi ya. Hadis qudsi, kemudian apa namanya, segala macam ilmu ya, segala macam dalil selain dalil-dalil Al-Quran ya. Selain dari dalil Al-Quran dan hadis ya. Di situ ada istilah sebutan hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan Al-Quran adalah wahyu-wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah, oleh Allah, tapi melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Itu perbedaan antara wahyu dengan hadis qudsi, Al-Quran dengan hadis qudsi gitu ya. Hasil buah perenungan pikiran bijak orang-orang bijak arif billah ya, itu disebut sastra ya, sastra atau suluk ya, atau suluk ya, atau serat, suluk atau serat ya, atau sastra. Banyak sastra ya, banyak suluk, banyak serat ya, bermacam-macam. Kalau di Islam mungkin disebut dengan qiyas ya, qiyas atau ya petuah utama lah ya, petuah utama dari tokoh-tokoh suci, khususnya dari para imam mazhab
ya, dari para imam mazhab ini ya, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi dan seterusnya ya, banyak. Mereka adalah para imam yang mencetak mazhab ya, mencetak mazhab. Boleh kita beri gelar guru besar ya, para guru besar, yaitu imam mazhab ya. Nah, itu yang melahirkan torekot dulu ya, yang akhirnya melahirkan torekot. Nah, jadi torekot mazhab siapa? Misalnya torekot ya mengikuti mazhabnya Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Torekotnya ya diberi nama Qadiriyah ya. Kalau gabungan dari mazhabnya Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Syekh Naqsabandi, maka digabung jadi satu. Torekotnya bernama Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya, dan seterusnya ya, Tijaniyah ya. Torekot itu disiplin ilmunya tentang mazhab itu sangat disiplin dulu. Dari misalnya urutannya dari mazhab ya, dari mazhab siapa? Oh, misalnya dari Sayyidina Ali misalnya. Misalnya dari Sayyidina Umar, macet. Orang-orang mulai berangkat kerja ke pasar dan lain-lain. Jadi ngomong saya agak terputus-putus. Misalnya pucuk pimpinannya adalah dari salah satu sahabat Rasulullah, misalnya Umar. Nah, Umar. Kemudian diikuti oleh imam siapa? Nah, imam yang terkenal dengan imam mazhab ya. Kemudian pengikut dari imam mazhab itu siapa, syekh siapa, dan seterusnya sampai kepada mursyid yang sekarang. Begitu dulu ya. Jadi kunci dari tarekat adalah imam mazhab ya. Kalau masalah mazhab, mengikuti mazhab itu wajib dulu ketemunya. Walaupun di Al-Quran tidak ada istilah wajib, tapi ketemunya wajib ya, supaya iman keyakinan kita nggak ngawur. Arah dan iman keyakinan kita tidak ngawur dulu ya. Oke, itu dulu. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafin aja, soalnya belum ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara. Rahayu.